Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan Silvi dalam channel Game Bude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Kemudian operasi diagram Venn, macam-macam deret, matriks, ya. Semuanya sudah ada di channel Game Mode. Untuk persiapan apa? Persiapan SNBT, ya, seleksi nasional berbasis tes. Oke. Untuk tahun ini teman-teman semua, itu yang diujikan hanya adalah TPS, tes potensi skolastik, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Bersama Kim Ude akan mengupas tuntas, terutama potensi kognitif. Oke, seperti biasa, tanpa berlama-lama, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, perbandingan berbalik nilai ini pasti akan keluar di ujian apapun, baik itu ujian SNBT, ya, atau ujian CPNS, atau ujian P3K, dan yang lain-lainnya. Masuk pada soal-soal matematika dasar, yaitu perbandingan berbalik nilai. Sebelum ke soal-soal, nanti kita harus paham dulu apa sih pengertian perbandingan berbalik nilai ini. Kalau ini paham, dan nanti dalam kehidupan sehari-hari itu apa soal-soal yang sering berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke. Saya tulis dulu konsep dasarnya. Yaitu apa? Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini definisinya beda sama yang senilai, ya, tentunya. Kalau senilai itu kalau dia naik maka naik, kalau dia ada yang turun, variabel tertentu turun, maka variabel yang lain juga akan turun. Kalau perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan dari dua atau lebih, ya, perbandingan dari dua atau lebih besaran, ya, dua atau lebih suatu besaran, ya, besaran, di mana satu variabel bertambah, di mana satu variabel bertambah, kalau satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang, ya. Maka variabel yang lain akan berkurang. Jadi kalau salah satunya bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang, berkurang. Berbalik nilai. Atau dengan kata lain, turun nilainya. Aturan lain adalah turun nilainya. Beda sama senilai, kalau variabel yang satunya itu bertambah, maka variabel yang lain bertambah. Tapi kalau berbalik nilai adalah suatu perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana satu variabel bertambah, maka variabel yang lain itu akan berkurang. Ini konsep dasarnya. Oke. Dalam kejadian apa perbandingan berbalik nilai? Ya, dalam kehidupan itu nanti kejadian apa aja nih, ya? Kejadian berbalik nilai itu apa saja? Supaya nanti ada soal, teman-teman sudah bisa mengira-ngira ini termasuk yang berbalik nilai atau yang senilai. Contohnya adalah banyaknya hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Ini contoh. Jadi banyaknya hewan dengan waktu menghabiskan makanan.
Artinya apa, teman-teman semua? Jadi kalau hewannya semakin banyak, maka persediaan makannya akan semakin cepat habis. Kalau banyaknya hewannya itu sedikit, maka waktu untuk menghabiskan makanannya agak lama. Jadi dia berbalik nilai, itu maksudnya, seperti itu. Itu contoh kejadian yang berbalik nilai. Contoh yang lain, selain banyaknya hewan dengan waktu menghabiskan makanan, contoh yang lain adalah banyaknya pekerja, ya, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian. Banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Artinya apa? Semakin pekerjanya semakin banyak, tentunya semakin cepat waktu untuk menyelesaikan. Logikanya gitu. Semakin sedikit pekerjanya, maka semakin lama waktu untuk penyelesaiannya. Itu adalah contoh berbalik nilai, ya. Contoh yang lain adalah kecepatan, ya, dengan waktu. Oke. Banyaknya kecepatan dengan waktu yang ditempuh. Artinya apa? Semakin cepat berarti waktu yang ditempuhnya semakin besar kecepatannya, maka waktu yang ditempuhnya semakin sedikit. Semakin kecil kecepatannya, maka semakin lama waktu yang ditempuh. Nah, ini adalah contoh kejadian yang berbalik nilai. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman semua, saya buatkan soal-soal tentang berbalik nilai. Oke, kita coba ke sebelah sini, ya. Contoh soal yang berbalik nilai. Ini contoh yang pertama. Contoh soal. Oke, soal yang pertama. Misalkan ada seorang peternak, ya. Misalkan ada seorang peternak, misalkan, ya, mempunyai persediaan makanan. Oke, persediaan makanan untuk, ini saya buatkan 40 aja, 40 ekor kambing. Ekor kambing. Oke. Jadi seorang peternak ini mempunyai persediaan makanan 40 ekor kambing selama 18 hari. Selama 18 hari. Oke. Kemudian peternak tersebut membeli 5 ekor. Membeli 5 ekor kambing. Oke. Awalnya 40, kemudian dia membeli 5 ekor kambing lagi, ya, 5 ekor lagi. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa lama persediaan makanannya itu habis. Akan habis. Ini yang akan ditanyakan. Oke. Jadi kalau kita analisis, seorang peternak mempunyai persediaan makanan 40 ekor kambing selama 15 hari. Jadi untuk 40 ekor kambing itu selama 18 hari. Kemudian peternak ini membeli 5 ekor kambing. Membeli 5 ekor kambing lagi. Berapakah lama persediaan itu akan habis? Nah, gimana solusinya? Kalau soal seperti ini, berarti kita langkah pertama kan awalnya 40 ekor kambing, ya.
ternyata menghabiskan itu 18 hari, kan gitu. Nah, sekarang dia membeli lagi 5 ekor kambing yang awalnya 40, maka jumlahnya sekarang jadi berapa? 45. Kalau 45 ekor kambing, pertanyaannya, berapakah persediaannya akan habis? Itu yang ditanyakan. Logikanya, karena ini berbalik nilai, maka nggak boleh di atasnya 18, karena semakin banyak jumlah kambingnya, maka persediaannya akan semakin habis, semakin cepat. Berarti kurang dari 18. Maka untuk mencari yang ditanda tanya, misalkan X, mencari X-nya, kita kalikan aja 40 dikali 18. Kalau senilai 45 kali 18 dibagi 40. Karena ini berbalik nilai, maka 40 kali 18 dibagi 45. Oke, ini kita sederhanakan, kita bagi 5, berarti ini 8 per 9 dikali 18. 18 bagi 9 ketemu 2, 2 kali 8 berarti ketemu 16. Berarti hasilnya adalah 16 hari waktu persediaan akan habis dengan menambah 5 ekor kambing yang awalnya 40 jadi 45. Oke, semoga paham untuk contoh soal nomor 1. Contoh soal yang nomor 2, saya tulis ini ya. Contoh soal yang nomor 2. Ini seperti ini teman-teman semua, contoh soal nomor 2. Sebanyak misalkan 250 ekor. Nah, ekor domba mampu menghabiskan saya buatkan persamaan lain ya, menghabiskan mampu menghabiskan makanan yang ada dalam waktu X hari, gitu aja. Dalam waktu X hari. Nah, pertanyaannya ini, apabila kalau tadi membeli ya, sekarang saya ganti. Apabila 100 ekor domba dijual, supaya beda dengan soal yang atas, 100 ekor domba dijual. Oke. Maka berapa harikah persediaan makanan akan habis? Maka berapa hari persediaan akan habis? Itu yang ditanyakan. Seperti ini. Gimana solusinya? Solusinya yuk kita cek di sini. Pertama, kalau kita lihat di sini ada berapa? 250 ekor domba. Menghabiskan dalam waktu X hari. Oke. Kemudian yang ditanyakan, kalau 100 ekor domba dijual, maka awalnya 250, kalau 100 dijual, maka dombanya tinggal berapa? Ya jelas tinggal 150 ekor domba. Kira-kira berapakah dia? Tanda tanya gini. Berarti untuk yang mencari tanda tanya ini gimana caranya? Seperti tadi. Berarti 250 dikali X dibagi 150. Maka hasilnya ini kita coret dibagi 5 dibagi 5 berarti 5 per 3X. Inilah jawabannya. Jadi berapakah waktu atau berapakah hari persediaan akan habis? Yaitu 5 per 3X. Hari yang awalnya 250 gitu ya. Oke, semoga paham soal-soal tentang perbandingan berbalik nilai ya. Oke, intinya apa? Kejadian berbalik nilai itu salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang atau turun nilainya. Kejadian yang sering itu adalah banyaknya hewan dengan waktu menghabiskan makanan, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian, banyaknya kecepatan dengan waktu yang ditempuh. Nah, seperti itu. Semoga nanti pada waktu ujian SNMPT atau ujian CPNS atau ujian yang lain, soal-soal berbalik nilai, teman-teman sudah bisa dan paham, dan tentunya jawabannya tepat. Nah, akhirnya apa? Menambah poin nilai, sehingga masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan oleh teman-teman semua. Oke, semangat belajar, jangan lupa
Tetap berdoa, sukses selalu, jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar TBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.